Halo semuanya, Assalamualaikum. Masya Allah, jumpa lagi. Teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah, aku seneng banget udah bisa share video secara konsisten lagi. Meskipun sebenarnya aku masih batuk bun, dan isi suaranya masih agak bindeng. Aku tuh semangat banget ya, sebenarnya kayak lagi banyak kegiatan, dan juga badan aku tuh nggak terlalu fit ya bun ya. Tapi aku ngerasa kalau aku share video itu, apalagi kalau dapat komen gitu ya, berasa jumpa sama bunda-bundi onlineku sayang gitu ya, dengan berbagai macam cerita gitu. Nah ini teman-teman, aku tuh tadi habis dari luar, aku ada keperluan ya, tapi aku nggak tag video karena aku nggak bisa share semua kegiatan aku di medsos gitu ya teman-teman. Nah di sini aku tuh paling senang untuk share kegiatan sehari-hari aku sebagai ibu rumah tangga kayak gitu ya, bersih-bersih, masak gitu. Aku suka sih ya, karena aku ingin memotivasi teman-teman juga supaya menjadi ibu rumah tangga yang yang bahagia gitu ya, yang produktif, yang betah di rumah gitu. Apalagi ya emang kita nggak ada kegiatan ataupun nggak ada pekerjaan di luar gitu ya bun ya, supaya kita nggak bosan di rumah, kita bisa melakukan berbagai hal atau banyak gitu ya kegiatan yang positif-positif. Nah sebelum kita lanjut membahas kegiatan aku, jadi gimana sih cara aku untuk menikmati peran sebagai ibu rumah tangga, ini aku mau merapikan. Jadi tadi aku tuh ada beli pisang mentah pesanan suami, dan juga aku ada beli mangga muda ya. Mangga muda di tempat aku tuh lagi musim juga bun. Nah kalau nggak musim, mangga muda yang untuk sambal itu tuh sampai 40.000 ya per kilo. Nah ini tadi aku dapat harga 15.000 tuh udah bagus gitu ya mangganya. Itu tuh enak banget dibikin sambal. Dulu waktu aku di Jawa nggak pernah nemu ya itu jenis mangga apa. Nah kalau di Kalimantan sini aku tuh suka banget karena jenis itu tuh enak banget buat disambal ataupun buat dirujak kayak gitu. Nah sebelum lanjut juga ya punya untuk kegiatan aku masak dan juga lainnya, ini aku mau beres-beres dulu karena tadi aku nggak sempet, aku berangkat itu lumayan pagi karena biar nggak panas gitu ya. Kasihan juga aku bawa Cipa, kebetulan juga Cipanya lagi ada kegiatan sekolah jadi diliburkan gitu bunda. Sekalian di sini video aku beberes rumah dan juga masak, pokoknya kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari. Sekalian di sini kita sharing-sharing ya bun. Jadi aku juga kayak mau sharing ke teman-teman, barangkali ada ibu rumah tangga muda gitu ya yang baru membangun rumah tangga kayak gitu, ataupun kita bisa sharing untuk berbagai kejadian ataupun kegiatan, dan tujuan kita di sini untuk membangun ya bun ya. Nah di sini aku mau share gimana sih cara kegiatan kegiatan-kegiatan apa yang aku jalanin supaya aku tuh menikmati banget peran sebagai ibu rumah tangga, tentunya biar kita tuh ngejalannya dengan enak gitu ya, dengan bahagia. Kalau dibilang capek ya pasti capek, apalagi kalau kita itu ibu rumah tangga yang tanpa ART gitu ya bun. Tapi untuk aku pribadi masih enjoy aja jalaninnya karena aku baru punya anak satu juga. Rencana sih pengen nambah satu ya bun, tapi belum dikasih rezeki titipan dari Allah lagi. Nah doain ya teman-teman, bunda-budi sayang, karena Cipanya juga udah pengen punya adik, udah siap banget gitu ya bun ya. Sebenarnya kalau dari aku pribadi tuh kayak aku akhir-akhir ini tuh kayak capek sih badan gitu ya, tapi aku pasrah aja ke Allah ya, kapan dikasih titipannya lagi gitu. Oke bun, nah ini setelah beberes aku lanjut ya kayak cuci piring, dan habis ini tuh aku mau masak bun, ikan. Nah yang mau aku bikin kayak sarden ala-ala gitu ya, karena Cipa itu suka banget sama sarden, suami aku juga suka bun. Nah kebetulan juga ada banyak tomat, jadi aku mau bikin sendiri gitu, tapi hasilnya sih alhamdulillah enak ya bun. Nah ini salah satu juga tips dari aku kalau aku tuh ngisi kegiatan aku sehari-hari ya kayak gini. Mungkin kita bisa ya beli ikan sarden yang kalengan, tapi bagi aku kalau kita bikin sendiri itu mungkin ya aku
juga nggak tahu, mungkin bisa lebih sehat atau gimana gitu ya. Terus juga membuat kita tuh kayak lebih banyak kegiatan, lebih kreatif gitu ya Bun. Tuh sesuatu yang kita ciptakan sendiri, yang kita bikin sendiri tuh biasanya kayak suami dan anak itu kayak wah bikin sendiri gitu ya. Tentunya dengan cita rasa khas masakan kita gitu Bun. Nah ini aku sambil nyuci ya, jadi yang aku bilang tadi, aku ada beli mangganya tuh seperti ini loh Bun, terus juga aku punya stok tomat, dan ikan sarden yang mau aku bikin sarden nanti. Juga tadi aku ada beli pisang, Masya Allah di sini tuh pisang itu kayak melimpah ruah gitu ya Bun, apalagi pisang Ambon, aku tuh sering beli, kadang juga ada yang ngasih kayak gitu ya Bun ya. Emang karena di Kalimantan tempat aku tinggal sini sih, menurut aku pisangnya tuh banyak banget, aku suka pisang ya Bun ya. Kalau harga pisang di sini sih murah Bun, daripada di Jawa malah menurut aku lebih murah di sini. Nah sebelum aku lanjut juga, ini aku mau liatin Cipa, dia lagi mainan Bun, tadi itu kan mampir di pasar ya, terus dia ada beli mainan kesukaannya gitu, aku mau ngecek dulu dia main apa, sambil juga apa ya kayak nemenin sebentar gitu. Meskipun Cipa itu udah umur 7 tahun Bun, udah kelas 2 SD ya, tapi apa ya menurut aku kalau kita ngedampingin anak, misalkan kita beraktivitas tuh ya di rumah, kita tuh harus sering-sering Bun nengokin anak tuh lagi ngapain, kira-kira mereka tuh ngerjain apa atau mainin apa. Kita sekaligus tuh ya kayak bisa menstimulasi anak, jadi kamu tuh main apa gitu, kita kayak bisa bercerita kayak gitu loh Bun. Itu menurut aku juga kayak meningkatkan apa ya daya pikir anak kayak gitu. Pokoknya banyak banget ya Bun ya yang bisa kita lakukan di dalam rumah supaya kita tuh nggak bosan ngejalani kegiatan sebagai ibu rumah tangga. Jadi kita tuh harus bisa memaksimalkan, artinya itu sesuai kapasitas masing-masing ya. Tapi menurut aku kayak gini ya Bun ya, boleh kita tuh rebahan, boleh. Kalau kerjaan kita udah beres, boleh kita tuh kayak apa ya, pokoknya ada juga tuh rasa kayak ingin menyenangkan diri atau me time kayak gitu ya Bun, itu penting juga. Pokoknya tuh lakukan hal baik ketika kita sudah melakukan dan merasa itu hal yang baik, karena standar kita itu kan beda-beda ya Bun, itu nggak masalah kayak gitu. Kalau aku pribadi ya seperti ini ya cara aku ya Bun ya. Nah ini aku sambil lanjutin, pokoknya kalau kita udah berkegiatan sehari-hari ya kayak gini, di dapur ke depan, nyapu, bersih-bersih, masak, ya emang kayak gitu kan ya Bun ya, namanya kita ibu rumah tangga. Apalagi kita ibu rumah tangga yang full di rumah, jadi kita harus bener-bener Bun pintar-pintar untuk memanage waktu supaya apa ya itu tuh baik yang kita lakukan gitu, gak mubazir waktunya gitu. Nah Bun tadi aku udah ada rebus tomat. Nah ini aku mau air fryer dulu untuk ikannya. Sebenarnya ini tuh enak tuh digoreng ya, jadi ada gurih-gurihnya gitu, cuman karena aku lagi ngurangin minyak, jadi ini aku air fryer aja, atau dikukus juga bisa. Cuman kalau dikukus tuh menurut aku ikannya jadi hancur Bun. Nah ini ada si Bambang Bun datengin aku, mungkin karena aku nge-air fryer ikan ya, jadi dia nyium tuh langsung masuk tuh di dapur ya sambil santai. Nah ini aku mau cek-cek juga, jadi menu aku tuh siang ini cuman bikin sarden ala-ala kayak gitu, karena ini juga udah enak ya. Aku juga nggak masak sayur Bun, karena udah beberapa hari tuh makan sayur terus. Sebenarnya aku tuh jarang banget makan tanpa sayur ya, karena sering gitu. Cuman kalau lagi pengen aja ya udahlah nggak pakai sayur kayak gitu. Nah ini aku mau ngeblender ya teman-teman. Nah ini untuk tomat dan juga perbumbuan tuh aku mau blender dulu. Teman-teman pernah nggak sih bikin sarden rumahan? Jadi apa ya, sarden kita bikin sendiri, tapi ini aku pakai bumbu yang super simple, tapi kayak gini aja udah enak loh. Jadi tadi tomatnya udah direbus blender, terus aku tambahin bawang merah, bawang putih kayak gitu, terus tambah juga tuh ya bawang goreng. Jadi dia tuh gurih banget Bun kalau pakai bawang goreng. Nah terus juga itu nanti kita tumis-tumis saja, bisa tuh ya ditambahin saus pedas, terus juga saus tiram. Pokoknya dikreasikan sendiri aja kayak kita apa ya masak, cuman kayak banyak tomat, karena sarden itu kan banyak tomatnya ya gitu ya Bun. Cuman ini kan kayak kita bikin sendiri gitu, menurut aku tuh kayak lebih segar. Coba deh teman-teman cobain juga ya bikin ya.
Oke bun, seperti biasa satset juga ya kalau lagi masak. Kalau aku tuh memaksimalkannya kayak gini. Jadi sambil masak, sambil bersih-bersih, sambil rapi-rapi. Jadi nanti selesai masak itu udah selesai. Entah mau langsung makan, entah mau apa ya istirahat dulu. Kayak gitu tuh udah enak ya, udah selesai semua. Nah ini tadi udah aku tumis semua ya untuk bumbu bahan-bahannya. Cuman bawang merah, bawang putih, bawang goreng, dan juga tomat. Nah ini aku tuh nggak pakai cabai bun karena Cipa kurang ini ya, kurang bisa pedes banget. Tapi cuman aku tambahin saus pedes tuh dikit aja gitu ya, biar ada pedes-pedesnya. Dan juga aku tambahin saus tiram dan juga penyedap. Udah gini aja bun. Nah ini tuh dimasak aja sampai saus tomatnya itu menyusut gitu ya. Seasoning jangan lupa lah ya, sesuai selera. Tambah garam, tambah gula, tambah micin. Pokoknya sesuai selera aja. Nah ini diaduk-aduk kayak gini bun. Nah biar meresap tapi jangan terlalu juga ya, biar nggak hancur ikannya. Terus ditutup aja. Udah selesai ini bun, tinggal nunggu matangnya aja. Oke bun, nah ini aku sambil mau bikin bumbu rujak buah karena aku mau bikin rujak mangga muda yang tadi bun. Aduh enak banget. Pokoknya aku tuh waktu di Jawa nggak ada ya rasanya mangga ini. Nah ini tuh adanya di sini. Aku suka banget. Kalau nggak lagi musim tuh mahal banget menurut aku bun. Satu biji kecil tuh bisa 10.000 gitu. Nah ini nggak kerasa udah mateng ya sardennya. Terus aku bikin bumbu rujaknya itu pakai kacang sedikit. Teman-teman kalau bikin bumbu rujak buah itu pakai kacang nggak sih? Aku suka ya karena dia akan jadi lebih gurih gitu. Nah ini aku ulek-ulek. Sebenarnya aku tuh paling nggak suka ngulek ya bun ya, karena menurut aku capek banget. Tapi ya ini enaknya sih emang diulek gitu. Nah ini bun aku nggak terlalu halus aja ya nguleknya, yang penting udah hancur. Terus ini aku tambahin gula merah. Terus juga aku kasih terasi dikit aja bun. Pernah nggak sih teman-teman bikin bumbu rujak pakai terasi ya? Kalau di Banyuwangi itu pakai terasi bun dikit aja. Terus juga kadang biasanya pakai asam jawa karena ini tuh mangga muda, jadi aku skip ya untuk asam jawanya. Nah ini aku mau nyiapin dulu ya untuk berbuah-buahannya. Ini aku mau kupas mangga. Kebetulan juga aku ada buah-buah lainnya, ada pepaya, apel, dan juga timun. Teman-teman bisa lihat tuh, lihat warna mangganya itu cantik banget bun. Ini meskipun warnanya orange, itu nggak lembek gitu loh. Ini tuh kayak renyah, kriuk-kriuk gitu loh bun. Pokoknya ini tuh nggak tahu aku jenis mangga apa. Aku nemuinya cuma ada di Kalimantan sini ya. Dan ini tuh enak, seger, rasanya juga nggak terlalu yang asem gitu. Nah ini aku mau coba ya bun, tuh lihat sambalnya yang udah aku bikin tadi. Aku tuh paling suka dengan rujak buah dengan bumbu yang ada kacangnya kayak gini. Aduh ini tuh enak banget. Nah di sini aku mau makan bareng Cipa sambil menutup video aku hari ini ya bun ya. Semoga video aku bermanfaat. Semoga teman-teman semangat menjalani kegiatan sebagai ibu rumah tangga. Semoga berkah selalu melimpah ya bun ya. Masya Allah nggak kerasa aku isi suara sambil ngap-ngap banget bun. Masya Allah. Oke teman-teman, makasih udah nonton video aku sampai selesai ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.